Seorang anak yatim yang hidup dari mengemis di sudut pasar, menggambar rumus rumit di atas kardus bekas. Tak ada yang tahu, di balik tubuh kurus dan pakaian dekilnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa dengan IQ 500. Namun yang lebih mengejutkan, ia ternyata anak dari CEO raksasa teknologi, dengan rahasia yang bisa mengguncang dunia. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Di sudut pasar tua yang ramai dan berisik, ketika orang-orang sibuk menjajakan dagangannya dan para pembeli menawar harga dengan suara keras, ada seorang anak kecil yang duduk diam di atas kardus. Namanya Rafa. Usianya baru 12 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya agak gelap karena sering terpapar matahari langsung, dan rambutnya dibiarkan berantakan. Ia mengenakan kaos yang sudah pudar warnanya dan celana pendek yang sobek di bagian lutut. Di dekatnya, ada mangkuk plastik kecil tempat orang kadang melemparkan recehan. Setiap hari, Rafa duduk di tempat itu dari pagi hingga menjelang sore. Ia tidak meminta-minta dengan suara keras seperti pengemis lainnya. Ia hanya duduk, diam, dan sesekali menunduk menulis sesuatu di selembar kertas lusuh. Di sekitarnya ada beberapa lembar kertas lain yang penuh coretan angka-angka, garis-garis rumit, dan simbol-simbol aneh yang tidak dimengerti oleh orang yang lewat. Kertas-kertas itu ditempelkan di papan triplek bekas dan disandarkan ke tembok. Banyak orang mengira Rafa hanya anak yatim pengemis biasa yang iseng coret-coret. Tapi kalau mereka mau memperhatikan lebih dekat, mereka akan melihat sesuatu yang berbeda. Tatapan matanya tidak kosong. Sorotnya tajam dan penuh perhitungan. Tangan mungilnya menulis cepat dan teratur, seolah dia tahu persis apa yang sedang ia pikirkan. Meskipun hidup di jalanan dan bajunya kotor, Rafa punya aura yang sulit dijelaskan. Setiap pagi, sebelum duduk di atas kardusnya, Rafa selalu berjalan ke tumpukan sampah di belakang sekolah dasar dekat pasar. Di sana, ia mencari-cari buku tulis bekas yang masih ada halaman kosong. Ia juga sering menemukan pulpen yang sudah hampir habis. Lalu ia gunakan untuk menulis rumus-rumus di kertas bekas itu. Entah dari mana ia belajar. Tidak ada yang tahu. Tapi ia tidak pernah kehabisan ide. Setiap hari selalu ada coretan baru yang berbeda dari hari sebelumnya. Orang-orang pasar sudah terbiasa melihat Rafa. Beberapa pedagang memberi makanan kecil. Ada yang kadang memberinya air minum. Tapi tak ada yang benar-benar peduli. Bagi mereka, Rafa hanyalah bagian dari pemandangan pasar yang sudah biasa. Anak jalanan yang mencari sisa kehidupan. Mereka tidak pernah bertanya siapa orang tuanya, dari mana asalnya, atau mengapa dia selalu sibuk menulis dan bukannya bermain seperti anak-anak lain. Pada hari-hari tertentu, hujan turun cukup deras. Saat itu terjadi, Rafa akan menggulung kardusnya dan memindahkan kertas-kertas tulisannya ke bawah tenda pedagang yang sudah akrab dengannya. Ia tidak pernah meminta tempat, hanya berdiri diam sambil memeluk catatannya. Hujan bagi orang lain mungkin hanya sekadar cuaca, tapi bagi Rafa, itu ancaman bagi semua hasil pikirannya yang ia tulis dengan susah payah. Pernah suatu kali, angin kencang meniup habis kertas-kertasnya ke jalanan. Rafa mengejarnya satu persatu sambil menangis, meski tubuhnya hampir tertabrak motor yang melintas. Meski hidupnya berat, Rafa tidak pernah mengeluh. Ia tidak meminta lebih. Ia hanya ingin tempat untuk duduk dan menulis. Tidak ada teman, tidak ada keluarga, tidak ada guru. Dunia Rafa hanyalah lembaran-lembaran kertas, sebuah papan bekas, dan kardus yang menjadi alas duduknya. Tapi bagi Rafa, itulah dunia yang membuatnya hidup. Setiap angka yang ia tulis, setiap garis yang ia gambar, adalah harapan kecil yang ia jaga dengan sepenuh hati. Orang-orang memang sering salah paham. Mereka melihat baju kotor, langsung mengira malas. Mereka melihat duduk diam, langsung mengira bodoh. Mereka tidak tahu bahwa di dalam kepala Rafa ada jutaan ide yang terus berputar. Pikiran Rafa berjalan lebih cepat dari anak seusianya. Ia melihat benda-benda sederhana seperti timbangan, lampu, kabel, dan mesin es serut di pasar, lalu membayangkan bagaimana cara kerjanya. Lalu dia menggambar ulang versi yang lebih efisien di kertasnya. Tidak ada yang tahu semua itu. Hanya Rafa dan Tuhan. Di satu sudut pasar itu,
Rafa tumbuh tanpa pengawasan siapapun. Tidak ada tangan orang tua yang membelainya. Tidak ada suara guru yang menyemangatinya. Tapi anehnya, Rafa seperti tidak menyerah. Ia tahu ia berbeda. Ia tahu bahwa dunianya bukan hanya di pasar ini. Tapi ia belum tahu caranya keluar. Ia hanya tahu satu hal, tulis saja dulu semua yang ada di kepala. Siapa tahu suatu hari nanti, seseorang akan membacanya. Hari itu panas sekali. Matahari menggantung tepat di atas kepala, membuat banyak orang memilih berteduh. Tapi Rafa tetap di sana, duduk di atas kardus, menulis sesuatu dengan serius. Dahinya berkerut, tangannya bergerak cepat. Beberapa orang lewat dan menatap heran, tapi mereka tidak berkata apa-apa. Seorang ibu pedagang sempat menyodorkan sebotol air, tapi Rafa hanya tersenyum dan kembali menunduk. Ia sedang menyelesaikan rumus yang ia lihat semalam saat memperhatikan gerakan mesin air galon di toko seberang. Di balik kehidupan keras dan sunyi itu, Rafa menyimpan sesuatu yang belum disadari dunia. Bukan uang, bukan kekuasaan, tapi potensi luar biasa yang belum tersentuh. Ia tidak pernah mencari perhatian. Ia hanya menunggu waktu. Dan saat waktu itu datang, dunia akan tahu bahwa anak kecil dekil yang duduk di atas kardus lusuh itu bukanlah pengemis biasa. Ia adalah benih jenius yang terlahir di tempat yang tak pernah diperhitungkan siapapun. Hari demi hari berlalu. Aktivitas di pasar tetap sama. Ramai, bising, penuh keramaian yang datang dan pergi tanpa peduli siapapun yang berada di pinggirannya. Tapi di antara semua itu, sosok Rafa tetap di sana. Duduk diam, menunduk menulis, atau sesekali menatap mesin-mesin sederhana yang digunakan para pedagang dengan penuh rasa ingin tahu. Namun perlahan, beberapa orang mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tak biasa dari anak ini. Pedagang sayur bernama Pak Harto adalah salah satu yang lebih dulu curiga. Suatu pagi, timbangan digital miliknya rusak. Angka yang muncul di layar selalu berubah-ubah meski tidak ada barang di atasnya. Beberapa pembeli mulai mengeluh karena hasil timbangan tidak sesuai. Pak Harto bingung, sebab ia tidak paham elektronik dan tidak punya uang lebih untuk membeli yang baru. Saat sedang memeriksa kabelnya dengan bingung, Rafa yang sedang duduk tidak jauh dari situ mendekat. Tanpa banyak bicara, Rafa meminta izin melihat bagian bawah timbangan. Dengan cepat, ia menarik sobekan kecil kertas dari saku celananya dan mulai menggambar sesuatu. Matanya fokus, jarinya cekatan. Ia menulis rangkaian kabel, panah, dan tanda-tanda listrik yang tidak dipahami Pak Harto. Setelah beberapa menit, Rafa menunjuk satu kabel kecil yang longgar. Ini penyebabnya, katanya pelan. Pak Harto mengikuti saran Rafa dan benar saja, timbangan itu kembali normal. Pak Harto terkejut. Ia tidak menyangka anak sekecil Rafa, yang bahkan tidak sekolah, bisa memahami hal seperti itu. Sejak saat itu, ia mulai memperhatikan Rafa lebih saksama. Ia melihat Rafa menatap mesin es, kipas angin, hingga lampu LED dengan cara berbeda. Rafa tidak hanya melihat, tapi juga seperti memecahkan sesuatu dalam pikirannya. Ia seperti sedang menghitung sesuatu yang tidak terlihat. Dan tiap malam, ketika pasar mulai sepi, Rafa menulis semuanya ke dalam buku bekasnya. Tidak hanya Pak Harto, pedagang lainnya juga mulai sadar. Rafa pernah membantu mengatur aliran kabel kios milik Buminah agar tidak korsleting saat hujan. Ia juga memperbaiki jam dinding yang sudah lama mati hanya dengan baterai bekas dan seutas kabel yang ia ambil dari sampah elektronik. Anak itu seperti punya kemampuan untuk memahami sistem dan logika mesin secara alami, tanpa perlu belajar di sekolah atau membaca buku panduan. Yang membuat semua orang heran, Rafa tidak pernah mengeluh atau meminta imbalan. Ia hanya membantu, lalu kembali duduk di atas kardusnya. Sesekali, ia mendapat roti atau nasi bungkus sebagai ucapan terima kasih. Tapi Rafa tidak pernah menuntut. Ia seperti hanya ingin tahu, lalu mencoba, dan setelah berhasil, ia merasa cukup. Tidak ada kebanggaan berlebihan, tidak ada keinginan untuk dipuji. Ia hanya ingin membuat sesuatu berjalan dengan benar. Ada satu kejadian yang membuat seorang guru tua bernama Pak Ramli, yang kebetulan lewat pasar, benar-benar terdiam.
Saat itu Rafa sedang menulis rumus panjang di atas kardus. Angka-angka dan simbol-simbol aneh yang terlihat seperti campuran matematika dan fisika. Pak Ramli yang dulunya mengajar di sekolah teknik menatap tulisan itu dengan mata lebar. Ia mengenali beberapa rumus dasar kelistrikan dan perhitungan gaya. Tapi yang membuatnya kaget adalah bentuk modifikasi rumus yang belum pernah ia lihat. "Siapa yang ngajarin kamu ini?" tanya Pak Ramli dengan suara rendah. Rafa hanya mengangkat bahu, lalu berkata pelan, "Aku lihat dari barang-barang yang rusak." Terus aku pikir sendiri. Pak Ramli tidak bisa berkata-kata. Ia sadar anak ini punya kecerdasan luar biasa. Sebuah bakat langka yang bahkan belum tentu ditemukan di universitas. Anak ini seperti otodidak sejati, dengan otak yang bekerja melampaui usianya. Malam itu, Pak Ramli tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan tulisan Rafa. Ia bahkan menyalin sebagian catatan Rafa untuk dianalisis di rumah. Ia mencoba mencari tahu apakah mungkin seorang anak jalanan seperti Rafa bisa memahami konsep teknik elektro dan mekanika dasar hanya dari pengamatan. Tapi semakin ia pelajari, semakin ia sadar, Rafa tidak hanya meniru. Ia menciptakan. Ia menyusun pola logika yang bahkan tidak semua mahasiswa teknik bisa pahami. Namun di tengah kekaguman itu, muncul juga kekhawatiran. Bagaimana mungkin anak sepintar ini dibiarkan hidup di jalanan? Siapa yang bertanggung jawab? Kemana negara? Kemana masyarakat? Tapi Rafa tidak pernah mengeluh. Ia tidak pernah mengetuk pintu kantor atau meminta tolong kepada siapapun. Ia hanya duduk diam, terus berpikir, dan terus menulis. Seolah semua itu sudah cukup untuk membuatnya tetap hidup. Setiap pagi, saat para pedagang membuka lapak, Rafa sudah duduk di tempat biasanya. Ia membawa kertas baru, bekas truk atau kalender robek, dan mulai menulis hal baru yang ia temukan semalam. Kadang ia menatap tiang listrik, lalu menggambar ulang strukturnya. Kadang ia melihat anak-anak bermain dengan mobil mainan rusak, dan ia membongkar satu, lalu mencoba membuat mesin kecilnya bergerak kembali. Semua itu ia lakukan bukan untuk bermain, tapi untuk memahami cara kerja segala sesuatu. Orang-orang pasar mulai memperhatikan dan bicara dari mulut ke mulut. "Itu anak pinter loh. Katanya bisa benerin mesin, padahal gak sekolah. Saya lihat dia coret-coret angka aneh. Mungkin anak indigo." Tapi tetap saja, tidak ada yang benar-benar peduli lebih jauh. Tidak ada yang melapor ke dinas sosial. Tidak ada yang membawa ke sekolah. Semua hanya menganggumi dari jauh, lalu kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Rafa tetap sendiri. Di balik semua keajaiban kecil itu, Rafa tetap anak kecil yang sendiri. Ia tidak punya tempat tinggal tetap. Malam-malam dingin ia lalui di emperan toko, beratapkan langit, berselimutkan kardus. Perutnya sering kosong, tapi ia tidak pernah meninggalkan tulisannya. Ia lebih memilih menahan lapar daripada kehilangan ide. Dalam pikirannya yang jernih, Rafa percaya bahwa semua ini tidak sia-sia. Ia tidak tahu kapan, tapi ia yakin, suatu hari nanti, semua yang ia tulis akan berguna. Rafa tidak pernah tahu bahwa kertas-kertas bekas yang ia tulis, suatu hari nanti akan membuka jalan menuju masa depan yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Tapi saat itu, yang ia tahu hanyalah satu. Dunia ini penuh dengan benda-benda yang bisa dipelajari, dan ia ingin memahami semuanya. Tidak ada satu anak pun yang ingin terlahir tanpa kasih sayang. Tidak juga Rafa. Tapi kenyataan tidak pernah meminta izin sebelum mengubah hidup seseorang. Rafa kehilangan ibunya sejak masih bayi. Ia bahkan tidak sempat mengenal wajahnya. Kata orang-orang yang dulu pernah mengenal ibunya, wanita itu baik dan lembut. Namanya Sarah. Seorang wanita sederhana yang hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Setelah melahirkan Rafa, ia jatuh sakit parah dan akhirnya meninggal dunia di sebuah rumah peta kecil tanpa sempat menitipkan anaknya kepada siapapun. Ayahnya? Tidak pernah ada kabar. Tak seorang pun tahu di mana pria itu berada. Tidak ada foto, tidak ada nama lengkap, tidak ada alamat. Hanya cerita samar bahwa ayahnya pernah bekerja di luar kota. Sejak kecil, Rafa tumbuh tanpa pelukan seorang ibu dan tanpa bayang-bayang ayah.
Ia langsung dibawa ke panti sosial ketika usianya belum genap 1 tahun. Sejak saat itu, Rafa hidup berpindah-pindah seperti bola liar yang dilempar ke sana kemari. Awalnya, Rafa tinggal di sebuah panti kecil di pinggiran kota. Tempat itu dipenuhi anak-anak lain yang juga yatim piatu. Namun, hidup di panti asuhan tidak semanis cerita yang sering didengar orang. Rafa kerap mengalami perlakuan kasar dari pengurus panti. Ia dihukum jika kedapatan membaca terlalu lama. Ia dimarahi jika terlalu banyak bertanya. Satu-satunya hiburan Rafa adalah buku bekas yang ia temukan di gudang panti. Ia sering mencuri waktu untuk membaca diam-diam, di bawah meja atau di balik tumpukan kasur. Sejak kecil Rafa menunjukkan ketertarikan aneh pada benda-benda mati. Ia membuka jam rusak dan mencoba memperbaikinya. Ia membongkar kipas angin tua dan menyusunnya kembali. Tapi tak ada yang menganggap itu sebagai bakat. Pengurus panti malah marah dan menganggap Rafa hanya membuat kerusakan. Ia pernah dipukul dengan rotan karena ketahuan membongkar radio rusak. Padahal, setelah itu radio itu bisa menyala kembali. Tapi tak ada yang peduli. Yang penting, Rafa sudah melanggar aturan. Rafa tidak pernah membalas. Ia hanya diam. Tapi luka itu tertanam di dalam dirinya. Menjadi dinding yang perlahan membekukan hatinya dari rasa percaya kepada siapapun. Ia menjadi anak yang pendiam, tidak banyak bicara, tapi pikirannya tidak pernah berhenti bekerja. Ia mulai menyimpan kertas dan alat tulis yang dibuang orang, lalu menulis dan menggambar di malam hari, saat semua orang tertidur. Saat usianya menginjak 9 tahun, Rafa dipindahkan ke panti lain karena kuota anak terlalu penuh. Di tempat baru itu, kehidupannya tidak jauh berbeda. Lebih dari itu, panti tersebut dipenuhi anak-anak yang keras, yang terbiasa bertahan hidup dengan cara mereka sendiri. Rafa sering diintimidasi oleh anak-anak yang lebih besar karena dianggap aneh. Buku-buku catatannya pernah dibakar oleh temannya sendiri. Namun Rafa hanya menangis pelan dan kembali menulis di kertas baru. Hari-harinya penuh tekanan, penuh rasa terasing. Setiap malam sebelum tidur, Rafa memandangi langit-langit kamar yang retak sambil bertanya dalam hati, "Mengapa aku harus dilahirkan kalau hanya begini hidupku?" Tapi jawaban itu tidak pernah datang. Yang ada hanya rasa dingin dan sunyi yang tidak pernah pergi. Pada usia 10 tahun, Rafa membuat keputusan yang mengubah hidupnya selamanya. Ia kabur dari panti itu. Malam itu hujan deras, dan Rafa menyelinap keluar melalui jendela dapur yang rusak. Ia tidak membawa apa-apa selain catatan kecil, beberapa lembar kertas, dan pena yang sudah hampir habis tintanya. Tidak ada tujuan. Tidak tahu kemana akan pergi. Yang penting keluar. Lepas dari tempat yang membuatnya merasa tidak berarti. Beberapa hari ia tidur di halte dan emperan toko. Perutnya kosong, tubuhnya menggigil, tapi hatinya tenang. Ia lebih memilih hidup tanpa atap daripada hidup dalam tekanan. Suatu hari, Rafa sampai di sebuah pasar tua yang ramai. Di tempat itu, ia melihat banyak benda menarik. Mesin es, timbangan digital, kabel listrik, lampu yang menyala berkedip. Semua itu seperti mengundang rasa ingin tahunya yang besar. Ia merasa, di tempat ini, ia bisa melihat dan belajar lebih banyak. Sejak hari itu, Rafa menetap di pasar. Ia tidak punya rumah, tidak punya orang tua, tidak punya teman. Tapi pasar itu memberinya tempat untuk berpikir. Ia menemukan sudut kecil di dekat tembok tua yang jarang dilalui orang. Disitulah ia mulai mengumpulkan kardus untuk duduk, dan mulai menulis lagi. Orang-orang pasar yang awalnya mengabaikannya, lama-lama terbiasa dengan kehadirannya. Mereka menganggap Rafa hanya anak pengemis yang diam dan tidak mengganggu. Yang mereka tidak tahu, Rafa menyimpan semangat yang lebih besar dari tubuh kurusnya. Ia bukan hanya bertahan hidup. Ia sedang berusaha tumbuh, meski tanpa pupuk dan tanpa sinar matahari. Ia belajar dengan cara yang ia temukan sendiri. Ia menciptakan dunia kecil dari sisa-sisa yang dibuang orang. Ia membangun harapan dari kertas-kertas bekas, dan menjadikan rasa sakit masa lalunya sebagai bahan bakar untuk terus berpikir. Rafa tumbuh dalam kesunyian. Ia tidak pernah merayakan ulang tahun. Tidak pernah merasakan hangatnya pelukan. Tidak tahu rasanya diberi selimut oleh ibu,
atau diantar ayah ke sekolah. Tapi semua kekosongan itu justru menajamkan kemampuannya. Ia belajar dari kesendirian. Ia melihat dunia dengan cara yang berbeda. Setiap suara, setiap gerakan benda, setiap cahaya yang berkedip, semuanya menjadi pelajaran. Meski tubuhnya lelah, Rafa tidak pernah membiarkan pikirannya berhenti. Ia tidak punya buku pelajaran, tapi ia punya pertanyaan-pertanyaan yang tak habis-habis. Mengapa kabel bisa menghantarkan listrik? Bagaimana mesin bisa bergerak hanya dengan dorongan angin atau putaran kecil? Apa yang terjadi jika arus pendek dialirkan ke arah sebaliknya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus membayanginya. Ia tidak bisa berhenti berpikir. Dan semua itu berawal dari satu luka. Kehilangan. Luka karena ditinggal ibu. Luka karena tidak pernah dikenal ayah. Luka karena dibuang oleh sistem. Dan luka karena tidak pernah dianggap penting. Tapi dari luka-luka itulah, Rafa menemukan kekuatan yang tidak dimiliki anak lain. Bukan otot yang kuat, bukan suara yang lantang, tapi pikiran yang tajam dan rasa ingin tahu yang tak terbendung. Di balik wajah polos dan baju lusuhnya, Rafa menyimpan kekuatan besar yang belum disadari dunia. Dan meski ia tidak tahu kapan hari itu akan datang, ia tidak berhenti menulis. Ia tahu, satu-satunya hal yang bisa menyelamatkannya dari masa lalu dan membawanya ke masa depan adalah kertas-kertas itu, tempat ia menuangkan semua harapan dan kejeniusannya yang belum dikenal siapapun. Hari itu, suasana pasar tidak begitu ramai. Langit mendung, angin berhembus kencang, dan beberapa pedagang memilih menunda bukalapak. Rafa seperti biasa sudah duduk di sudutnya, memegang selembar kardus bekas dan pulpen setengah habis. Matanya memperhatikan sesuatu dengan penuh konsentrasi. Tepat di seberang, ada sebuah mesin es batu milik seorang pedagang minuman yang mogok sejak kemarin. Rafa duduk sambil mencoret-coret bentuk tabung, kipas, dan jalur aliran listrik yang terhubung ke mesin itu. Ia tampak serius sekali, seperti seorang insinyur yang sedang merancang ulang mesin kompleks. Di saat yang sama, seorang pria berumur 60-an melangkah menyusuri pasar dengan pelan. Wajahnya terlihat bijak, rambutnya mulai memutih, dan ia mengenakan kemeja polos dengan tas selempang hitam di bahu. Namanya Pak Dimas, seorang profesor teknologi dan robotik dari kota. Ia datang ke pasar bukan untuk belanja, tapi karena sedang melakukan riset tentang perilaku pengguna teknologi sederhana di masyarakat bawah. Ia ingin tahu bagaimana masyarakat kecil memanfaatkan teknologi yang terbatas untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Ia berjalan tanpa arah, memperhatikan benda-benda kecil yang digunakan para pedagang. Namun langkahnya terhenti ketika melihat seorang anak kecil sedang menggambar rumit di atas kardus bekas. Pak Dimas menghampiri pelan, tidak ingin mengganggu. Ia berdiri beberapa meter dari Rafa, memperhatikan coretan-coretan aneh yang tampak seperti diagram rangkaian listrik, lengkap dengan panah, simbol, dan catatan kecil. Ia mengerutkan dahi. Ini bukan coretan asal. Ini seperti rancangan sistem kerja mesin. Perlahan, ia mendekat dan membaca lebih teliti. Tulisan itu menggambarkan cara memperbaiki sistem pendingin udara menggunakan metode pendinginan pasif, teknik yang bahkan jarang dibahas di sekolah teknik dasar. Awalnya, Pak Dimas mengira anak itu hanya menyalin dari buku atau melihat dari internet. Tapi ketika ia bertanya, Rafa hanya menjawab pelan. Saya lihat dari mesin rusak itu. Lalu saya pikir, mungkin bisa dibenerin kalau aliran listriknya diubah jalurnya. Pak Dimas terdiam. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi sangat tepat. Tidak seperti jawaban anak-anak pada umumnya. Ia tahu betul, kalimat tadi bukan asal sebut. Itu hasil pengamatan dan analisa mendalam. Ia semakin penasaran. Pak Dimas meminta izin untuk membawa sebagian catatan Rafa ke rumah dan menjanjikan akan mengembalikannya esok hari. Rafa mengangguk tanpa banyak bicara. Baginya, orang dewasa hanya datang dan pergi. Ia sudah terlalu sering dikecewakan. Sesampainya di rumah, Pak Dimas mempelajari catatan itu semalaman. Ia terkejut. Rafa tidak hanya mencatat sistem kerja mesin, tapi juga membuat modifikasi yang tidak umum, bahkan sangat orisinal. Beberapa ide di dalam kertas itu belum pernah ia lihat di jurnal resmi.
Padahal ia langganan membaca riset teknologi dari berbagai negara. Ia merasa seolah sedang membaca karya calon ilmuwan besar yang terlahir di tengah pasar. Keesokan harinya, Pak Dimas kembali ke pasar. Ia membawa buku catatan bersampul baru, pulpen yang masih penuh, dan beberapa lembar kertas kosong. Ia menyerahkannya kepada Rafa sambil berkata bahwa apa yang anak itu tulis adalah sesuatu yang sangat berharga. Rafa mengangguk, masih dengan wajah datar. Ia tidak paham seberapa penting yang barusan ia lakukan. Ia hanya senang mendapat kertas bersih untuk menulis lagi. Hari-hari berikutnya, Pak Dimas rutin datang diam-diam. Ia duduk tidak jauh dari Rafa dan memperhatikan dari jauh. Ia mencatat cara anak itu berpikir, cara ia mengamati, cara ia menyusun gambar dari pengamatan sekilas. Rafa seperti punya otak yang bisa memecah benda-benda ke dalam gambar di kepalanya. Ia tidak perlu membongkar sesuatu secara fisik, cukup melihat dan ia tahu bagaimana bagian dalamnya bekerja. Pak Dimas belum pernah melihat kemampuan seperti itu, bahkan dari mahasiswa terbaik sekalipun. Setelah seminggu mengamati dan mengumpulkan catatan Rafa, Pak Dimas mengambil langkah berani. Ia membawa semua catatan itu ke laboratorium tempat ia mengajar. Ia mengajak koleganya sesama peneliti untuk menganalisis coretan Rafa. Beberapa awalnya meremehkan. Tapi setelah melihat isi catatannya, yang terdiri dari algoritma logika, prediksi gerak sistem, dan rekayasa rangkaian listrik, mereka terdiam. Bahkan salah satu catatan Rafa menunjukkan pemahaman dasar tentang eye sensorik, sesuatu yang baru diajarkan di tingkat master. Pak Dimas kemudian mengambil keputusan penting. Ia mengatur agar Rafa dibawa secara pribadi untuk menjalani serangkaian tes kecerdasan. Proses ini dilakukan diam-diam, tidak melibatkan media atau birokrasi, karena Pak Dimas tidak ingin perhatian publik merusak kondisi psikologis Rafa yang masih rapuh. Rafa dibawa ke sebuah pusat penelitian anak jenius, di mana ia diminta menyelesaikan serangkaian tes logika, matematika, dan pengenalan pola. Dalam waktu yang sangat singkat, Rafa menyelesaikan semuanya. Bahkan, di beberapa bagian, ia memberikan jawaban yang melebihi ekspektasi sistem tes itu sendiri. Para peneliti yang berada di ruang kontrol saling berpandangan, tidak percaya. Hasil akhirnya mengejutkan semua pihak. IQ Rafa mencapai angka 500, angka yang bahkan tidak bisa dikategorikan dalam skala umum. Pak Dimas tidak menyangka anak jalanan dari pasar itu memiliki kemampuan sedemikian tinggi. Namun di balik kekaguman itu, muncul rasa penasaran yang lebih dalam. Siapa sebenarnya Rafa? Dari mana anak ini berasal? Apa yang menyebabkan ia hidup di jalanan? Ia meminta tim untuk menyelidiki latar belakang Rafa lebih jauh. Melalui proses identifikasi DNA dari rambut Rafa, tim laboratorium mencoba mencocokkannya dengan database nasional. Tak butuh waktu lama untuk muncul satu hasil mencengangkan. DNA Rafa cocok dengan seseorang yang tidak asing di dunia teknologi, Ardian Wijaya, CEO perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara, pendiri berbagai proyek robotik dan sistem keamanan digital. Nama besar yang hampir semua insinyur dan peneliti kenal. Pak Dimas benar-benar terkejut. Ia bahkan sempat mengira sistemnya rusak. Tapi hasil tes ulang membuktikan hal yang sama. Anak jalanan yang selama ini hidup tanpa arah ternyata memiliki hubungan darah langsung dengan salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia teknologi. Namun, tak seorang pun tahu kenapa Rafa bisa terpisah dari orang tuanya, atau mengapa ia tidak pernah diakui sebagai anak oleh Ardian. Apakah ini kasus penelantaran? Atau ada rahasia besar di balik semuanya? Yang jelas, satu kenyataan tidak bisa dibantah. Anak kecil yang setiap hari menulis di atas kardus bekas di pasar itu bukanlah anak biasa. Ia adalah jenius sejati, dan rahasia besar tentang asal-usulnya baru saja mulai terbuka. Setelah hasil tes kecerdasan itu keluar, suasana di dalam pusat riset berubah drastis. Para ahli yang awalnya meremehkan Rafa, kini berdiri dengan wajah penuh rasa takjub dan bingung. Nilai IQ Rafa yang mencapai 500 bukan hanya mengejutkan. Itu mengubah semua pemahaman mereka tentang batas kemampuan manusia. Bahkan dalam sejarah dunia, belum pernah tercatat angka setinggi itu. Anak-anak jenius yang lahir sebelumnya, seperti Mozart, Einstein, atau Newton, pun tidak pernah menunjukkan hasil pengujian sejauh itu.
Tapi kini, seorang anak yatim yang hidup di pasar kumuh telah memecahkan semua batasan itu. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana mungkin anak jalanan yang tidak pernah duduk di bangku sekolah formal bisa memiliki kecerdasan seperti itu. Lebih dari sekadar pintar, pola pikir Rafa menunjukkan kedalaman logika, kreativitas, dan intuisi yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Para peneliti di ruangan itu, yang telah menghabiskan hidupnya untuk mempelajari kecerdasan buatan dan sistem neurologis, merasa kecil di hadapan hasil-hasil Rafa yang sederhana tapi jenius. Namun, kekaguman itu tidak bertahan lama. Setelah kekaguman datang rasa penasaran, lalu kecemasan. Jika Rafa memang memiliki kemampuan sebesar itu, mengapa ia hidup di jalanan? Siapa sebenarnya anak ini? Dan apa yang terjadi di masa lalunya? Rasa ingin tahu itu perlahan berubah menjadi penyelidikan serius. Salah satu tim peneliti memutuskan melakukan uji DNA secara resmi untuk melihat apakah mungkin Rafa punya hubungan genetik dengan tokoh penting di dunia. Sampel rambut Rafa, yang diambil secara hati-hati dan legal dalam proses tes medis, dikirimkan ke laboratorium pengujian yang memiliki akses ke basis data genetik nasional dan internasional. Proses pencocokan biasanya membutuhkan waktu beberapa hari, namun kali ini hasilnya muncul lebih cepat dari yang diduga. Sebab DNA Rafa memiliki kecocokan 99,98% dengan salah satu profil yang sangat penting dan dilindungi oleh sistem pengamanan data tinggi. Nama yang muncul dari hasil pencocokan itu adalah Ardian Wijaya, seorang tokoh besar di dunia teknologi. Ardian adalah pendiri sekaligus CEO perusahaan teknologi raksasa yang beroperasi lintas benua. Ia dikenal sebagai sosok yang jenius, disiplin, dan tertutup dalam urusan pribadi. Banyak yang tahu ia belum pernah mengumumkan punya anak, dan kehidupannya jauh dari gosip media. Oleh karena itu, saat nama Ardian muncul sebagai hasil kecocokan DNA, semua orang di laboratorium itu terdiam. Pak Dimas, yang selama ini mendampingi Rafa dengan penuh rasa hormat, merasa seperti sedang membuka pintu ke dunia yang selama ini terkunci rapat. Ia tahu bahwa ini bukan hanya soal kecerdasan atau tes ilmiah. Ini mulai menyentuh hal-hal pribadi yang menyangkut masa lalu seseorang. Ia merasa harus berhati-hati, agar Rafa tidak terluka lebih jauh. Rafa mungkin jenius, tapi ia tetap anak kecil yang menyimpan luka yang belum sembuh. Sementara itu, dari pihak laboratorium, hasil ini memicu perhatian lembaga-lembaga terkait. Ardian Wijaya segera dihubungi secara pribadi dan diam-diam, tanpa campur tangan media atau publik. Ia dijemput oleh petugas resmi dengan alasan sangat penting dan rahasia, lalu dibawa ke tempat pengujian. Di sana, ia ditunjukkan hasil DNA dan catatan medis Rafa. Ardian awalnya menolak percaya. Ia bilang itu tidak mungkin. Ia tak pernah merasa punya anak. Tapi ketika ia melihat nama ibunya Rafa dalam berkas catatan, Sarah, wajahnya langsung berubah. Nama itu adalah bagian dari masa lalunya yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Sarah adalah wanita yang pernah mengisi hidup Ardian bertahun-tahun lalu, saat ia masih merintis usahanya dari nol. Mereka menjalin hubungan yang kuat dan saling mencintai. Namun hubungan itu tidak pernah diterima oleh keluarga besar Ardian. Sarah adalah gadis sederhana, tanpa latar belakang pendidikan tinggi, tidak setara, menurut standar keluarga bisnis Ardian. Akhirnya, karena tekanan dari berbagai pihak, Ardian dipaksa menjauh dan memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan itu. Ardian tidak pernah tahu bahwa Sarah mengandung anaknya. Setelah berpisah, Sarah menghilang dari semua jaringan komunikasi. Ardian sempat mencarinya diam-diam, tapi tidak pernah berhasil menemukannya. Hidupnya kemudian berubah cepat. Ia sukses besar, menjadi kaya raya, tapi hatinya tetap menyimpan sesal. Kini, puluhan tahun kemudian, ia mendapati bahwa Sarah benar-benar pernah melahirkan anaknya, dan anak itu adalah seorang jenius yang hidup sebagai pengemis di pasar. Ardian terpukul. Ia merasa dunia seolah menampar wajahnya. Ia yang selama ini dianggap sebagai tokoh besar dan manusia sukses, ternyata telah meninggalkan anak kandungnya dalam kemiskinan dan kesepian selama bertahun-tahun. Tanpa ia sadari, darah dagingnya tumbuh sendiri, bertarung dengan kerasnya kehidupan, tanpa tahu siapa dirinya. Lebih menyakitkan lagi, anak itu tidak hanya selamat,
tapi tumbuh menjadi sosok luar biasa yang bahkan lebih hebat dari dirinya. Pihak pusat penelitian kemudian menyerahkan keputusan selanjutnya kepada Ardian. Ia bisa mengakui anak itu, atau diam dan membiarkannya tetap hidup tanpa nama. Tapi Ardian tidak ragu. Meski hatinya masih berantakan oleh rasa bersalah, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk menebus kesalahan masa lalu. Ia meminta agar dipertemukan langsung dengan Rafa, bukan sebagai CEO, bukan sebagai tokoh besar, tapi sebagai seorang ayah yang ingin mengenal anaknya. Namun sebelum pertemuan itu terjadi, satu hal dilakukan terlebih dahulu oleh pihak riset, menjaga kerahasiaan identitas Rafa. Mereka tahu, jika informasi ini bocor keluar, maka nyawa Rafa bisa terancam. Dunia bisnis adalah dunia keras. Banyak pesaing Ardian yang bisa memanfaatkan informasi ini sebagai senjata. Terlebih lagi, ada kemungkinan bahwa keberadaan Rafa selama ini bukan semata karena kebetulan. Mungkin ada pihak yang memang ingin menjauhkan Rafa dari ayah kandungnya karena alasan besar yang belum diketahui. Selama semua proses ini berjalan, Rafa tidak tahu apa-apa. Ia hanya tahu bahwa orang-orang dewasa di sekelilingnya semakin sering berdiskusi serius. Ia hanya mengira, mungkin ini bagian dari penelitian. Ia tidak peduli. Yang penting, ia bisa terus menulis, menggambar, dan belajar di tempat yang lebih tenang. Ia tidak menyangka bahwa di balik layar, hidupnya sedang berubah besar, bahwa sebentar lagi, ia akan bertemu seseorang yang seharusnya melindunginya sejak kecil. Hari itu langit tampak cerah, berbeda dari hari-hari sebelumnya yang kelabu. Tapi Rafa, seperti biasa, tidak memperhatikan cuaca. Ia tetap duduk di sudut pasar, menunduk sambil menggambar sesuatu di kertas barunya. Di dekatnya, ada 2 botol plastik bekas yang ia bongkar untuk mencoba membuat miniatur sistem penyaring air, hasil dari pengamatannya terhadap keran bocor di belakang kios sayur. Ia begitu tenggelam dalam dunia kecilnya, dunia yang tidak pernah menuntut apa-apa selain imajinasi dan ketekunan. Namun dari kejauhan, seseorang tengah memperhatikannya dengan sangat tenang. Seorang pria berpakaian rapi, berdiri di balik barisan kios, tidak jauh dari tempat Rafa duduk. Wajah pria itu menunjukkan campuran rasa gugup dan sesal yang mendalam. Itu adalah Ardian Wijaya, ayah kandung Rafa, pria yang selama ini hidup di balik kemewahan dan kekuasaan dunia teknologi, kini berdiri diam di hadapan anak yang selama ini tidak pernah ia tahu keberadaannya. Ardian telah mempersiapkan dirinya selama seminggu penuh sebelum akhirnya berani datang langsung ke tempat di mana anaknya tinggal. Berkali-kali ia menunda, bukan karena takut pada anak itu, tapi karena takut melihat wajah Sarah dalam diri Rafa. Ia belum siap menatap mata anaknya dan melihat kenangan masa lalu yang dulu ia tinggalkan. Tapi hari itu, ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi lari. Luka itu sudah menunggu untuk dihadapi. Dengan langkah perlahan, Ardian mendekat. Setiap langkah terasa berat. Ia bukan sedang melangkah ke hadapan publik, bukan ke ruang presentasi, bukan ke ruang dewan direksi. Ia sedang melangkah ke hadapan seorang anak, darah dagingnya sendiri, yang hidup tanpa pernah tahu siapa ayahnya. Rafa mengangkat kepala ketika mendengar langkah sepatu mendekat. Ia menatap pria di depannya dengan datar, lalu kembali menunduk melanjutkan coretannya. Bagi Rafa, banyak orang dewasa datang dan pergi, menatap kagum lalu berlalu. Tidak ada yang tinggal lama. Ia tidak merasa perlu memberi perhatian lebih. Tapi Ardian tetap berdiri di tempatnya. Ia menatap Rafa dengan perasaan hancur. Tidak ada yang bisa ia ucapkan saat itu. Lidahnya keluh. Yang bisa ia lakukan hanyalah duduk perlahan di samping Rafa dan memandangi hasil coretannya. Rafa tidak menegur, tidak juga menolak. Ia hanya diam. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Ardian melihat setiap goresan tangan anak itu. Ia melihat angka-angka, garis sistem, dan catatan-catatan kecil dalam tulisan tangan yang sangat teratur. Ada rasa bangga yang tiba-tiba menyelinap di tengah sesal yang masih hangat. Inilah anaknya. Anak yang ia tinggalkan. Anak yang tumbuh sendiri. Anak yang, dalam segala keterbatasannya, justru melampaui dirinya. Perlahan, Ardian mengeluarkan sebuah benda dari dalam tasnya, sebuah jam tangan tua, dengan tali kulit usang dan permukaan retak.
Itu adalah jam yang dulu ia berikan pada Sarah sebagai tanda cinta sebelum mereka berpisah. Jam itu telah dikembalikan Sarah kepadanya sebelum menghilang, tanpa sepatah kata pun. Ardian menyimpan jam itu selama bertahun-tahun di laci terkunci, tidak pernah berani membuang atau memakainya lagi. Ia meletakkan jam itu pelan di samping Rafa. Rafa menatapnya sejenak, lalu mengalihkan pandangan. Ia tidak tahu makna dari benda itu. Tapi sesuatu dalam dirinya merasa bahwa benda itu penting. Ardian tidak menjelaskan. Ia tahu waktunya belum tepat. Tapi ia ingin Rafa tahu bahwa ada sesuatu dari masa lalu yang masih tersisa. Bahwa ada ikatan yang belum terputus. Selama beberapa hari setelah itu, Ardian terus datang ke pasar. Ia tidak datang sebagai CEO, tidak membawa pengawal, tidak memakai mobil mewah. Ia datang sendiri, dengan pakaian biasa, duduk di dekat Rafa, kadang hanya diam dan melihat. Ia tidak pernah memaksa bicara. Ia hanya menunggu. Dan perlahan, Rafa mulai menyadari bahwa pria itu berbeda. Ia tidak sekadar lewat. Ia menetap. Ia tidak bertanya banyak, tapi hadir. Kehadirannya membuat Rafa merasa aneh. Ada rasa yang sulit dijelaskan, bukan nyaman, bukan marah, tapi seperti ditunggu. Rafa mulai membiarkan pria itu melihat catatannya. Kadang ia membiarkan pria itu memegang salah satu alat kecil buatannya, meskipun tanpa bicara. Ardian tidak menuntut lebih. Ia tahu proses ini akan lama. Anak itu telah hidup dengan luka dan kehampaan terlalu lama. Tidak mungkin semua kembali dalam sekejap. Tapi dari cara Rafa mulai tidak menghindar, Ardian tahu, anak itu mulai menerima keberadaan dirinya. Di balik kunjungan-kunjungan itu, Ardian juga mulai menyelidiki lebih dalam tentang kehidupan Rafa selama ini. Ia mencari catatan panti asuhan, bertanya pada orang-orang pasar, hingga menemukan satu fakta yang membuat hatinya semakin hancur, bahwa anak ini telah hidup dalam kesepian, pelecehan, dan perlakuan kasar sejak kecil, dan bahwa tidak ada satupun sistem sosial yang benar-benar menyelamatkannya. Dunia telah gagal melindungi Rafa. Ardian mulai mempersiapkan langkah selanjutnya. Ia tidak ingin hanya hadir sebagai pengamat. Ia ingin membawa Rafa keluar dari tempat itu. Tapi ia tahu, tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Rafa tidak bisa langsung dipindahkan ke rumah besar dan hidup mewah tanpa penjelasan. Rafa bukan anak kecil biasa. Ia terlalu tajam untuk dikejutkan tanpa penyesuaian. Maka Ardian meminta bantuan tim psikolog untuk membantu proses adaptasi. Bukan terapi, tapi pendampingan hati. Setiap malam, Ardian duduk sendiri di rumahnya yang sepi. Ia memandangi foto lama Sarah, memegang jam tangan yang kini dilihat juga oleh Rafa, dan membaca ulang catatan-catatan anak itu yang telah ia salin diam-diam. Ia tidak bisa tidur. Di benaknya hanya ada satu hal. Bagaimana mungkin ia bisa memulai semuanya dari awal? Bagaimana cara menjadi ayah setelah 12 tahun berlalu tanpa kehadiran? Tapi ia tahu, ia harus mulai. Ia tidak bisa menunggu lebih lama. Luka di dada anak itu sudah cukup dalam. Jika dibiarkan lebih lama, Rafa mungkin akan tumbuh menjadi manusia yang menolak kasih. Dan jika itu terjadi, Ardian tahu, tidak akan ada lagi yang bisa ia lakukan selain menyesal selamanya. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Rafa dan Ardian mulai tumbuh perlahan, seperti tunas kecil yang baru keluar dari tanah kering. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada panggilan, ayah, yang langsung keluar dari mulut Rafa, tapi ada kehadiran yang mulai terasa. Rafa mulai terbiasa melihat sosok pria itu duduk di sampingnya setiap pagi, membawa buku baru, alat tulis, dan terkadang makanan sederhana yang hangat. Ardian datang tidak dengan janji, tidak juga dengan bujuk rayu. Ia hanya hadir. Dan bagi Rafa, itu adalah hal yang belum pernah ia alami sebelumnya. Namun luka yang telah menumpuk selama bertahun-tahun tidak bisa hilang begitu saja. Rafa masih menyimpan keraguan dalam hatinya. Ia sering bertanya-tanya dalam diam, siapa pria ini sebenarnya? Mengapa baru muncul sekarang? Mengapa ia harus peduli? Dan jika memang ia ayah kandungnya, mengapa Rafa dibiarkan hidup seperti binatang selama ini? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah Rafa lontarkan secara langsung. Tapi pertanyaan itu hidup dalam tatapannya yang diam,
Dalam tangan kecilnya yang tetap menggenggam erat buku catatannya seolah takut dirampas. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Dunia sudah terlalu sering membuatnya kecewa. Ia tidak ingin berharap lagi, karena berharap artinya memberi celah untuk dilukai kembali. Ardian, di sisi lain, memahami semua itu. Ia tidak pernah memaksa Rafa memanggilnya ayah. Ia tidak menuntut kedekatan, tidak mendesak apapun. Ia hanya ingin Rafa tahu bahwa kini ada seseorang yang akan tinggal, bukan pergi. Ia belajar bersabar, belajar diam saat Rafa menjauh, dan belajar mendekat saat Rafa mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Namun perjuangan untuk menyembuhkan luka tidak selalu berjalan mulus. Suatu hari, Rafa mengalami demam tinggi. Tubuhnya lemas, dan ia menggigil di sudut pasar. Biasanya ia tetap kuat meski tidur di atas kardus atau kehujanan. Tapi kali ini tubuhnya menyerah. Ardian yang datang pagi itu mendapati Rafa meringkuk. Wajahnya pucat, dan napasnya berat. Tanpa berpikir panjang, Ardian mengangkat tubuh kecil itu dan membawanya ke mobil yang diparkir di ujung gang pasar. Di rumah sakit, dokter menyatakan Rafa mengalami kelelahan parah dan kurang gizi akut. Ia harus dirawat setidaknya selama seminggu penuh. Rafa sempat menolak. Ia gelisah, tidak nyaman di tempat asing dengan bau obat dan suara mesin berdengung. Tapi Ardian menemaninya sepanjang malam. Duduk di samping tempat tidur, menggenggam tangan Rafa yang kurus dan dingin. Dalam diam, ia menatap wajah anaknya, mencoba mengenali garis-garis sarah di sana. Dan memang benar, Rafa sangat mirip ibunya. Selama dirawat, Rafa tidak banyak bicara. Tapi sorot matanya perlahan melunak. Ia mulai merasa bahwa pria ini berbeda. Tidak seperti orang-orang panti yang memukulnya karena alasan sepele. Tidak seperti pengurus pasar yang hanya datang saat ada masalah. Pria ini hadir tanpa pamrih. Ia tidak meminta Rafa pintar, tidak memaksa Rafa tersenyum. Ia hanya diam, tapi selalu ada. Suatu malam, Rafa terbangun dari tidurnya. Keringat dingin mengalir di dahinya. Ia bermimpi buruk, mimpi tentang panti, tentang rotan yang menghantam punggungnya, tentang teman-teman yang merusak catatannya. Ia menatap ke samping dan mendapati Ardian tertidur sambil duduk. Kepalanya bersandar di pinggiran ranjang. Rafa hanya menatap beberapa detik, lalu pelan-pelan mengambil selimutnya dan menutupi pundak pria itu. Itu adalah tanda pertama bahwa Rafa mulai membuka sedikit pintu hatinya. Setelah keluar dari rumah sakit, Ardian mengajak Rafa tinggal di sebuah rumah sederhana, jauh dari pusat kota. Bukan rumah mewah, bukan istana yang gemerlap, tapi tempat yang tenang, dengan taman kecil dan ruang kerja yang penuh alat peraga. Di sana Rafa bisa menulis, menggambar, dan bereksperimen sesuka hati. Ardian ingin Rafa merasa bebas, tapi aman. Ia tahu Rafa butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Maka semua disiapkan dengan hati-hati. Awalnya Rafa bingung. Ia merasa asing dengan tempat tidur empuk, dengan dapur bersih, dengan kamar mandi air hangat. Ia terbiasa hidup dengan keras, tidur di lantai keras, makan dari sisa orang lain. Kini semua berbeda. Tapi Ardian tidak menjelaskan apa-apa. Ia membiarkan Rafa mencari ritmenya sendiri. Ia hanya memberi ruang, dan tetap hadir. Di rumah itu, luka Rafa perlahan menemukan tempat untuk sembuh. Ia mulai menulis lebih banyak, bereksperimen lebih banyak. Ardian bahkan membuatkan sebuah ruang kecil khusus untuk laboratorium mini. Rafa begitu bahagia. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada satu pertanyaan yang mulai tumbuh semakin kuat. Mengapa semua ini baru terjadi sekarang? Suatu sore, Rafa duduk di tangga rumah sambil menatap langit. Ardian duduk di sampingnya. Di antara mereka ada keheningan yang lama. Tapi keheningan itu bukan karena dingin, melainkan karena masing-masing sedang berusaha merangkai kalimat. Akhirnya, Rafa membuka suara pelan, lirih seperti angin. Kenapa nggak datang dari dulu? Ardian menoleh pelan. Wajahnya menegang. Ia tahu saat itu akan datang. Dengan suara berat, ia menjelaskan tentang masa lalunya, tentang Sarah, tentang keputusan yang salah, tentang ketidaktahuannya bahwa Rafa pernah lahir ke dunia. Ia tidak menyalahkan siapapun,
Hanya menyampaikan bahwa semua yang ia sesali hari ini adalah hasil dari keputusan yang tak bisa ia tarik kembali. Rafa mendengarkan tanpa bicara. Tapi di matanya, air mata mengambang. Ia bukan marah. Ia hanya sedih. Sedih karena semua luka yang ia alami seolah bisa dicegah. Jika saja waktu dulu berbeda. Tapi waktu tidak bisa diulang. Yang bisa ia lakukan hanyalah menerima. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka menjadi lebih hangat. Rafa tidak lagi menjaga jarak. Ia mulai bercerita, meski pelan. Ia mulai tersenyum, meski kecil. Dan pada suatu malam, saat Ardian menyiapkan makan malam dan menjatuhkan sendok tanpa sengaja, terdengar suara kecil memanggil, "Ayah!" Ardian menoleh. Matanya berkaca-kaca. Rafa menunduk, malu. Tapi itu adalah kata yang paling berharga yang pernah ia dengar seumur hidupnya. Di rumah itu, luka mulai disembuhkan. Luka bertahun-tahun yang mengendap dalam hati Rafa, perlahan dibersihkan oleh kesabaran dan kehadiran yang tulus. Rafa mulai percaya bahwa meski hidup telah menggores luka sedalam jurang, masih ada harapan untuk disembuhkan. Dan Ardian, pria yang dulu hanya menjadi bayang-bayang, kini benar-benar menjadi ayah. Setelah beberapa bulan tinggal bersama Ardian, kehidupan Rafa perlahan menemukan iramanya. Ia mulai sekolah, meski tidak seperti anak-anak pada umumnya. Sekolah tempat Rafa belajar adalah tempat khusus, tempat anak-anak dengan kemampuan tinggi dibimbing langsung oleh para ahli. Tapi meski sekolahnya istimewa, Rafa tetap menjadi anak yang rendah hati. Ia tidak pernah menyombongkan kemampuan berpikirnya. Ia lebih suka diam dan memperhatikan, lalu mencatat semua yang ia pelajari. Namun di balik semua perubahan baik yang terjadi, ada satu hal yang tidak hilang, keheningan dalam dirinya setiap kali nama ibunya disebut. Rafa tidak pernah bertanya tentang ibunya secara langsung. Tapi dari sorot matanya, Ardian tahu bahwa anak itu memendam banyak hal yang belum terucap. Ia tahu, sebelum luka bisa betul-betul sembuh, Rafa perlu tahu seluruh kebenaran tentang asal-usulnya. Suatu malam, Ardian duduk sendiri di ruang kerjanya. Ia membuka laci kecil tempat menyimpan barang-barang masa lalu. Di dalamnya ada foto usang Sarah, catatan surat yang ditulis oleh Sarah saat terakhir kali mereka bertemu, dan satu benda kecil yang selama ini tak pernah ia berikan pada siapapun, sebuah liontin berisi microchip. Liontin itu dulu diberikan Sarah pada Ardian saat mereka masih muda, namun Ardian tak tahu bahwa liontin itu menyimpan sesuatu yang lebih penting daripada sekadar kenangan. Beberapa hari setelah itu, Ardian memanggil seseorang yang sangat ia percaya, mantan teknisi keamanannya yang kini bekerja sebagai peneliti independen. Ia meminta bantuan untuk memeriksa isi dari microchip dalam liontin tersebut. Awalnya, teknisi itu bingung. Namun setelah dibuka dan dianalisis, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Microchip itu berisi rekaman data DNA, catatan genetik, serta pengkodean sistem syaraf otak Sarah dan anaknya yang belum lahir, Rafa. Ternyata Sarah bukan wanita biasa. Ia adalah mantan asisten peneliti dalam sebuah proyek rahasia pemerintah yang melibatkan teknologi neuroscience dan kecerdasan buatan. Proyek itu sempat dibubarkan karena dianggap terlalu berisiko, menciptakan generasi manusia dengan potensi kecerdasan yang ditingkatkan melalui rekayasa genetik alami. Sarah, meskipun bukan ilmuwan utama, adalah satu-satunya orang yang masih menyimpan data asli proyek itu, karena ia sedang mengandung Rafa saat proyek dibubarkan. Ardian terdiam lama setelah mendengar penjelasan itu. Ia baru sadar, kejeniusan Rafa bukan hanya hasil dari perjuangan hidup di jalanan dan daya juang luar biasa. Ada faktor ilmiah tersembunyi yang menjadi bagian dalam dirinya sejak dalam kandungan. Sarah telah merancang, menjaga, dan menyimpan rahasia besar itu sendiri, demi melindungi anaknya dari pihak-pihak yang mungkin menyalahgunakan penemuan itu. Rafa tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Ia hanya tahu bahwa ia berpikir lebih cepat dari anak-anak lain. Ia bisa membayangkan sistem rumit hanya dengan melihat sekali. Ia bisa menyelesaikan persoalan rumit hanya dengan satu malam. Tapi ia tidak pernah menyadari bahwa dalam tubuhnya mengalir rahasia besar yang sejak dulu diburu banyak orang. Ardian mulai mengerti mengapa Sarah menghilang. Ia pasti tahu bahwa Rafa adalah hasil dari sesuatu yang luar biasa,
Dan ia takut jika anaknya diketahui oleh dunia. Dunia sains tidak selalu ramah. Banyak yang hanya melihat manusia sebagai objek eksperimen. Sarah memilih menjauh dari semuanya, membesarkan anaknya sendirian, meski akhirnya tak sempat melihat Rafa tumbuh. Dengan berat hati, Ardian menyusun semua data yang ada dan membentuk tim rahasia kecil untuk memastikan keamanan Rafa. Ia sadar, begitu informasi ini bocor, akan ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan Rafa, bukan sebagai anak manusia, tapi sebagai aset penelitian, bahkan senjata. Namun seberapapun Ardian berusaha menyimpan rahasia itu rapat-rapat, alam seolah tidak bisa dibohongi. Rafa mulai merasakan perubahan pada dirinya. Otaknya terasa bekerja lebih cepat dari biasanya. Ia mulai bisa mendengar suara dalam pikirannya yang memecahkan rumus matematika tanpa ia sadari. Ia mulai bisa melihat sistem mesin di kepalanya hanya dengan menatap benda sekejap. Ia mulai merasa bukan seperti anak biasa. Suatu malam, Rafa mendatangi ruang kerja Ardian. Ia membawa catatannya. Wajahnya tenang tapi matanya penuh tanya. Ia berkata bahwa ia merasa aneh. Ia merasa seperti pikirannya sudah terlalu penuh. Ia bisa memikirkan 10 hal sekaligus tanpa kesulitan. Ia tidak bisa tidur. Ia merasa kepalanya seperti komputer yang terus menyala, dan ia bertanya dengan sangat pelan, "Apa ada yang salah dengan aku?" Ardian terdiam. Ia tahu, saat itu telah tiba. Ia tidak bisa terus menyembunyikan semuanya. Maka malam itu, Ardian membuka laci kecil, mengambil liontin itu, dan menunjukkan semuanya pada Rafa. Ia menceritakan tentang ibunya, tentang proyek rahasia itu, tentang bagaimana Rafa dilahirkan bukan sekadar sebagai anak manusia biasa, tapi sebagai harapan besar yang diciptakan oleh cinta, ilmu, dan keberanian seorang ibu. Rafa mendengarkan tanpa berkedip. Tangannya menggenggam liontin itu. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak marah. Ia tidak bingung. Ia hanya merasa hampa. Hampa karena ibunya sudah tidak ada untuk menjelaskan sendiri. Ia hanya bisa menatap wajah Sarah dari foto usang yang diberikan Ardian. Ia berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Kenapa ibu nggak bilang ke aku sendiri?" Jawabannya tak ada. Yang bisa dilakukan hanyalah menerima. Sejak malam itu, Rafa berubah. Ia tidak menjadi lebih dingin, juga tidak lebih sombong. Tapi ia menjadi lebih diam, lebih dalam. Ia mulai membaca buku-buku yang lebih berat. Ia mulai membangun alat-alat kecil yang bahkan Ardian pun tak paham cara kerjanya. Ia mulai menulis rumus-rumus sendiri, yang sulit dimengerti bahkan oleh profesor universitas. Namun di balik semua itu, ia tetap anak kecil yang merindukan ibunya. Di malam-malam tertentu, ia duduk di balkon rumah, menatap bintang, sambil menggenggam liontin itu erat-erat. Ia tahu, darah ibunya mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa kejeniusannya bukan kutukan, tapi warisan. Tapi yang ia inginkan sebenarnya sederhana, pelukan dari ibu yang sudah tak sempat ia kenal. Ardian, di sisi lain, terus melindungi Rafa. Ia mulai menutup akses informasi kepada pihak luar. Ia menolak tawaran dari berbagai institusi yang ingin mempelajari Rafa lebih dalam. Baginya, Rafa bukan bahan uji coba. Rafa adalah anaknya. Bukan alat, bukan eksperimen, tapi manusia yang memiliki hak untuk memilih jalannya sendiri. Meski rahasia besar itu telah terbuka, Ardian memilih menyimpannya bersama Rafa. Dunia belum siap menerima kenyataan bahwa ada seorang anak pengemis, anak yatim dari sudut pasar, yang ternyata adalah hasil sempurna dari ilmu, cinta, dan pengorbanan. Setelah semua rahasia terbuka dan Rafa mengetahui siapa dirinya sebenarnya, hidupnya tidak pernah sama lagi. Meski ia tetap tinggal di rumah sederhana bersama Ardian, meski ia masih mencoret-coret buku catatan dan menciptakan alat-alat kecil seperti biasa, ada hal besar yang perlahan mulai bergerak di luar sana, di balik layar, dalam ruang-ruang dingin tempat para pemilik kuasa berbisik dalam gelap. Dunia mulai mengendus keberadaan Rafa, dan bukan sebagai anak jenius, melainkan sebagai ancaman atau aset yang harus direbut. Tanpa Rafa ketahui, data hasil tes IQ-nya yang dulu sempat dibagikan secara terbatas di lembaga riset tempat ia diuji,
ternyata bocor. Seorang mantan peneliti, yang tidak puas dengan keputusan lembaga untuk merahasiakan semuanya, diam-diam menjual sebagian datanya ke pihak asing. Tidak butuh waktu lama hingga nama, anak pengemis jenius dengan IQ tak terukur, menjadi bahan diskusi rahasia di meja para investor teknologi dan badan intelijen internasional. Beberapa perusahaan luar negeri mulai tertarik. Mereka tidak hanya melihat Rafa sebagai anak jenius, tapi sebagai kunci teknologi masa depan. Dengan kemampuan otaknya yang melebihi komputer tercepat sekalipun, Rafa bisa digunakan untuk merancang sistem senjata, memecahkan algoritma keamanan global, bahkan merancang kecerdasan buatan yang bisa mengubah tatanan dunia. Rafa bukan lagi hanya manusia, ia dianggap kode biologis yang sangat berharga. Maka mulailah pergerakan diam-diam. Ada yang menyamar menjadi jurnalis, datang ke lingkungan pasar tempat Rafa dulu tinggal, bertanya-tanya, mencari informasi. Ada juga yang mencoba menyusup ke sistem data rumah sakit tempat Rafa dulu dirawat. Bahkan rumah kecil tempat Rafa tinggal bersama Ardian pun pernah dikelilingi oleh mobil-mobil gelap yang berpura-pura tersesat. Ardian tahu sesuatu sedang terjadi. Ia pernah hidup dalam dunia korporat yang kejam. Ia tahu cara dunia bekerja. Begitu informasi menyebar, tidak akan ada yang bisa sepenuhnya mengendalikan dampaknya. Ia segera mengambil langkah-langkah perlindungan. Rumah mereka dijaga secara diam-diam oleh tim keamanan pribadi. Jalur komunikasi diperketat. Rafa bahkan mulai belajar sistem keamanan digital dan cara membaca tanda-tanda bahaya. Tapi semua itu belum cukup. Suatu malam, Rafa sedang membaca buku di ruang tamu ketika listrik di rumahnya tiba-tiba padam. Ardian langsung sigap, menyalakan sistem cadangan. Dalam waktu singkat, kamera pengawas mendeteksi gerakan di pagar belakang rumah. 2 orang asing tampak menyelinap, membawa alat khusus yang bisa menonaktifkan alarm. Ardian tidak panik. Ia membawa Rafa ke ruang rahasia yang selama ini tidak pernah digunakan. Ruangan itu dilengkapi dengan sistem keamanan manual dan otomatis. Di dalam ruangan itulah Ardian memberi Rafa sebuah perangkat kecil, sebuah jam tangan khusus yang berisi chip pengaman dan lokasi darurat. Ardian tahu, kemungkinan terburuk bisa terjadi kapan saja. Ia tidak mau kehilangan Rafa, bukan lagi sebagai anak yang baru ia kenal, tapi sebagai bagian dari jiwanya yang kini tidak bisa tergantikan. Malam itu, beruntung, petugas keamanan berhasil menggagalkan penyusup sebelum mereka masuk lebih jauh. Tapi sejak saat itu, Rafa hidup dengan 2 kenyataan. Kenyataan sebagai anak biasa yang suka menulis dan berpikir, dan kenyataan sebagai anak yang diburu karena kecerdasannya. Rafa mulai bertanya-tanya, kenapa dunia bisa sejahat itu terhadap seseorang yang bahkan belum paham arti kekuatan yang ia miliki. Ia masih anak-anak. Ia hanya ingin belajar, ingin tahu, ingin menciptakan hal-hal yang membuat dunia lebih baik. Tapi dunia justru ingin memilikinya, mengendalikan otaknya, bahkan kalau perlu, menghilangkannya demi menjaga keseimbangan kekuasaan. Ardian mulai mempertimbangkan satu hal yang dulu tidak ingin ia lakukan, membawa Rafa pergi dari Indonesia. Bukan untuk kabur, tapi untuk menyelamatkan. Ada satu tempat yang dulu Ardian bangun diam-diam, sebuah pusat riset di bawah tanah, tersembunyi di pegunungan, yang hanya bisa diakses oleh jalur khusus. Tempat itu pernah ia siapkan untuk menyimpan server data paling rahasia perusahaannya. Tapi kini ia berniat menjadikannya tempat perlindungan untuk Rafa. Namun sebelum mereka pergi, Rafa melakukan satu hal penting. Ia menulis sebuah buku kecil berjudul, "Jika Aku Pergi, Bukan Karena Aku Lemah." Buku itu ia tulis selama seminggu, diam-diam, tanpa diketahui Ardian. Di dalamnya ia menceritakan kehidupannya di jalanan, rasa rindu pada ibunya, kejutan saat bertemu ayahnya, hingga kegelisahan saat tahu bahwa dirinya dianggap sebagai barang berharga oleh dunia. Buku itu bukan untuk dijual. Rafa hanya menaruh satu salinan di perpustakaan kota, dengan nama pengarang anonim. Ia tidak ingin terkenal. Ia hanya ingin suara kecil dalam dirinya terdengar, bahwa ia adalah manusia. Bukan aset, bukan mesin. Hari keberangkatan tiba. Ardian dan Rafa meninggalkan rumah saat fajar menyingsing, naik mobil tanpa plat nomor, menuju tempat tersembunyi yang bahkan tidak terdeteksi satelit.
Sepanjang perjalanan, Rafa diam. Tapi tatapannya tidak lagi cemas. Ia sudah tahu siapa dirinya. Ia tahu, di dunia yang penuh tipu daya, ia harus kuat. Ia harus bijak menggunakan otaknya, bukan untuk menunjukkan kehebatan, tapi untuk melindungi kemanusiaan di dalam dirinya. Dalam hati kecilnya, Rafa berjanji, suatu hari nanti, ketika dunia sudah siap, ia akan kembali. Bukan sebagai anak pengemis yang dikejar-kejar karena kejeniusannya, tapi sebagai manusia yang memilih jalannya sendiri, dan mengubah dunia dengan cara yang ia yakini benar. Beberapa tahun telah berlalu sejak Rafa dan Ardian meninggalkan rumah mereka dan menghilang dari keramaian dunia. Mereka tinggal di sebuah lokasi rahasia, tersembunyi jauh dari hiruk-pikuk kota, dari gangguan media, dan terutama dari orang-orang yang ingin memanfaatkan kecerdasan Rafa untuk ambisi mereka sendiri. Tempat itu bukan sekadar tempat persembunyian, melainkan sebuah surga untuk belajar, mencipta, dan merenung, tempat di mana Rafa tumbuh tanpa tekanan, dan membangun dirinya menjadi lebih dari sekadar anak jenius. Di bawah bimbingan Ardian dan tim yang sangat terbatas, Rafa berkembang menjadi pemuda yang luar biasa. Otaknya masih secerdas dulu, bahkan semakin tajam. Ia menciptakan sistem kecerdasan buatan yang tidak hanya pintar, tapi memiliki empati. Ia menciptakan alat kesehatan murah yang bisa digunakan di desa terpencil. Ia menyusun teori matematika yang menyatukan logika dan etika. Tapi semua itu ia lakukan dalam diam, tanpa menuntut pengakuan, tanpa mencari ketenaran. Di tempat itu, Rafa bukan proyek, bukan aset, bukan juga ancaman dunia. Ia hanya manusia yang mencintai ilmu, yang ingin menjadikan hidup sebagai ladang manfaat. Ia belajar bukan hanya dari buku, tapi dari alam, dari perenungan panjang, dari luka masa lalu, dan dari kasih sayang seorang ayah yang selalu ada, meski datang terlambat. Ardian pun banyak berubah. Ia tidak lagi hidup dengan jadwal rapat dan tekanan saham. Ia menjadi sosok yang jauh lebih tenang dan hangat. Setiap pagi ia menyeduh teh, membaca tulisan-tulisan Rafa, dan menikmati senyuman anak yang dulu sempat hilang dari hidupnya. Luka batinnya perlahan sembuh, bukan karena waktu, tapi karena kesempatan kedua yang ia gunakan dengan sungguh-sungguh. Namun meskipun mereka hidup damai di balik bayang-bayang dunia, Rafa tahu bahwa ia tidak bisa selamanya bersembunyi. Di dalam dirinya, ada keyakinan bahwa ilmu tidak boleh hanya disimpan, dan kebaikan tidak akan berarti jika tidak dibagikan. Ia tahu, saatnya akan tiba, saat dunia benar-benar siap menerima dirinya bukan sebagai objek, tapi sebagai manusia yang ingin berbagi, bukan dikuasai. Tahun itu, dunia dilanda krisis global. Sistem pendidikan hancur karena teknologi yang tidak berpihak pada kemanusiaan. Banyak negara mengalami kebocoran data, manipulasi kecerdasan buatan, dan disinformasi massal. Masyarakat kehilangan arah. Anak-anak kehilangan semangat belajar. Para ilmuwan saling berebut panggung, tapi tak ada solusi nyata. Dunia kehilangan cahaya. Melihat semua itu, Rafa tidak bisa tinggal diam. Ia tahu, waktunya telah tiba. Ia mengajak Ardian berdiskusi panjang. Ardian awalnya khawatir. Dunia belum berubah sepenuhnya. Tapi Rafa menatap ayahnya dengan mata yang tenang. Ia berkata bahwa ia tidak akan datang membawa wajah masa lalu, melainkan harapan baru. Ia tidak ingin dunia mengenalnya sebagai anak pengemis jenius, atau anak CEO besar. Ia ingin dikenal dari apa yang ia tawarkan, bukan dari siapa dirinya. Maka dimulailah langkah kecil itu. Rafa membuat sistem terbuka bernama Astra Manusia, sebuah platform pendidikan gratis yang mengajarkan anak-anak cara berpikir kritis, kreatif, dan empatik. Tidak hanya matematika dan sains, tapi juga tentang bagaimana hidup dengan hati nurani. Sistem itu menggunakan algoritma ciptaan Rafa yang bisa menyesuaikan materi sesuai karakter setiap anak. Tidak ada nilai, tidak ada kompetisi. Yang ada hanya pembelajaran yang membebaskan. Rafa tidak menampilkan wajahnya. Ia hanya menulis satu pesan di halaman utama. Aku dulu anak yang hidup dari sisa makanan. Aku tidak tahu siapa ayahku. Ibuku meninggal sebelum aku bisa memeluknya.
Tapi aku belajar bahwa hidup bukan tentang asal kita dari mana, tapi untuk apa kita hidup. Aku harap kalian menemukan jawabannya sendiri. Dalam waktu singkat, sistem itu viral. Anak-anak di desa mulai belajar dengan semangat. Guru-guru di kota menggunakan materi dari sana. Para orang tua menangis haru saat melihat anak-anak mereka kembali suka membaca dan berpikir. Bahkan universitas luar negeri ingin mengadopsi sistem itu. Tapi ketika mereka mencari siapa pembuatnya, mereka hanya menemukan satu nama pengguna, R. Media mulai berspekulasi. Banyak yang mengira bahwa pencipta, Astra Manusia, adalah hasil dari kolaborasi ilmuwan besar. Tidak ada yang menyangka bahwa itu adalah hasil kerja seorang anak yang dulu tidur di bawah gerobak pasar. Tapi bagi Rafa, itu tidak penting. Ia tidak butuh pengakuan. Ia hanya ingin melihat dunia berubah. Sampai akhirnya, pada hari peringatan Hari Anak Nasional, pihak pemerintah mengundang siapapun yang merasa mewakili sistem Astra Manusia untuk datang. Mereka tidak tahu siapa penciptanya, tapi mereka ingin menyampaikan terima kasih. Saat itu, Rafa diam lama. Ia ragu. Tapi Ardian berkata, "Jika kau ingin dikenal, biarlah dunia mengenalmu saat kau siap, bukan saat mereka menuntut." Rafa akhirnya memutuskan datang. Dengan pakaian sederhana, tanpa pengawalan, tanpa identitas. Ia berdiri di tengah aula besar, di antara para pejabat dan tokoh masyarakat. Saat namanya dipanggil, semua mata menoleh. Dan ketika wajahnya muncul di layar, seisi ruangan terdiam. Seorang anak muda dengan wajah teduh, mata yang tajam tapi ramah, dan sikap yang tenang. Ia hanya berkata satu kalimat. "Terima kasih telah memberi saya tempat yang dulu tidak pernah saya miliki." Lalu ia turun dari podium, tanpa selebrasi, tanpa tepuk tangan yang memekakan telinga. Tapi saat itu, banyak hati yang disentuh. Banyak air mata yang jatuh tanpa suara. Karena mereka tahu, anak itu bukan hanya jenius, tapi manusia yang tulus. Sejak saat itu, nama Rafa mulai dikenal. Tapi bukan karena IQ-nya, bukan karena ayahnya, bukan karena rahasia masa lalunya. Ia dikenal sebagai anak yang mengubah dunia dengan hati, bukan hanya dengan otak. Ia mendirikan pusat pendidikan gratis di berbagai tempat. Ia menulis buku-buku motivasi untuk anak-anak miskin. Ia membuka ruang diskusi daring bagi anak muda di seluruh dunia, tanpa batasan bahasa, tanpa biaya. Dan pada suatu hari, Rafa kembali ke pasar tempat ia dulu mengemis. Ia berdiri di sudut yang dulu jadi tempat tidurnya. Ia memandang sekeliling, mengenang semuanya. Di sana, ia meletakkan satu plakat kecil dari logam. Tulisannya sederhana. "Di tempat ini, aku pernah dilupakan. Tapi di tempat inilah aku menemukan diriku." Lalu ia melangkah pergi, tidak sebagai anak yatim, bukan sebagai korban dunia, tapi sebagai penyembuh luka dunia.